3 tahun setengah akhirnya launching. Akhirnya meletek ya gue. Gimana nih Teh, selama 3 tahun ini sendiri gimana Teh? Jadi selama 3 tahun ini gue di Gunung Kidul kan. Akhirnya bangkit dari kubur. 3 tahun ya, kemarin kan sempat kena COVID juga ya, ada COVID. Jadi memang semuanya kayaknya musisi pada tiarap ya. Terus aku juga kebetulan hamil, punya anak, ngurusin anak. Jadi benar-benar 3 tahun itu ya udah di rumah. Palingan berkarya juga berkarya tapi nggak yang manggung gitu kan. Baru sekarang inilah akhirnya aku bahagia. Anakku udah 2 tahun, aku udah dapet ridho, boleh nyanyi lagi. Sempet diskusinya sama suami itu lama nggak sih Teh akhirnya boleh minta izinnya? Sebenarnya sih dia selalu ngizinin, tapi deket-deket hari dia selalu bilang, terus anaknya siapa yang jagain? Terus Erlangga gimana? Kayak gitu. Lumayan alot, tapi akhirnya dia, alhamdulillah beliau sih ngeridoin ya. Dia udah bilang ya udah boleh. Yang penting Erlangga udah bisa ditinggal, udah bisa makan sendiri kan. Jadi ya udah, tetap aku pantau kalau misalnya dapet job keluar kota, tetap aku pantau pakai video call kan bisa ya. Karena ya seorang ibu itu mentalnya juga perlu kan ya diasah. Mentalnya itu harus selalu baik gitu kan. Kalau terlalu diem di rumah juga, karena aku biasanya dulu kerja itu juga boring gitu, bored banget. Ya agak-agak bosan juga gitu. Aku pengen kerja lagi, pengen lagi nyanyi gitu. Akhirnya ya udah pasunya ngebolehin. Apa? Gak ada terinspirasi dari siapa-siapa ya. Ini namanya rezeki ya, alhamdulillah rezeki. Tiba-tiba lagi biasa-biasa aja sebagai ibu-ibu di rumah, ngurusin anak, dapat telepon, I wanna produce album for you, kata Steve dari Jagonya Musik, Best of Me. Oh ya udahlah, gue dengan senang hati menyambutnya, mau langsung komunikasi sama label. Ya benar-benar hadiah di September ini ya, ulang tahun aku. Akhirnya setelah berapa tahun gue di industri musik, baru kali ini punya album sendiri gitu. Jadi ya bahagia aja gitu. Bisa dikatakan kayak September juga sama suami juga itu seperti apa sih? Ya, balik lagi. Ya seperti itu rasanya bahagia, karena apa? Ya namanya kita musisi ya, kita ini kan seniman ya. Otaknya, jiwanya tuh kadang-kadang berontak gitu, aduh gue pengen pergi manggung gitu, pengen nyanyi, kangen gitu kan. Nah pada saatnya Allah kasih ridho nih melalui suaminya bilang boleh, ya seneng gitu lah. Jadi gak ada yang bisa didescribe, digambarkan, ya aku bahagia, aku boleh nyanyi, boleh berkarya lagi tanpa melupakan anak-anak dan tugas aku sebagai seorang ibu dan istri. Berapa lagu? Tadi kan kangen dengan manggung segala macam. Lagu-lagu kayak kostumnya yang dulu di Dewi sendiri masih lo simpen nggak sih? Kostum masih gue ada. Itu lo pakai lagi. Nah sebenarnya kostum gue di Dewi udah nggak ada. Lebih ke ya Tata Janeta kan. Aku kan udah solo tuh dari tahun 2012. Jadi dari tahun 2012 itu aku sudah memakai kostum ciri khas sendiri Tata Janeta gitu. Dan itu kostum banyak banget, sampai ada beberapa yang aku kasihin gitu karena udah nggak muat saya kan. Dulu kan umurnya berapa ya, sekarang udah berapa gitu. Memang ada perbedaan size gitu. Jadi ya udah akhirnya aku banyak juga bikin yang baru. Kayak sekarang kan aku bergaya agak sedikit muda ya, biar nggak kelihatan umurnya gitu loh. Tadi suami juga bilang dia minta kalau lo boleh syarat mau nyanyi lagi lo dengan genre lagu yang agak ngebeat, agak ada berbeda. Kok tahu sih? Gitu. Emang seperti itu kan diskusi, dan suami memang kenapa sampai akhirnya dia minta itu gitu? Sebenarnya dia bukan syarat kan, dia cuma request. Dia kan juga seneng sama musik ya, jadi suamiku tuh seneng musik gitu. Dia bilang, kenapa sih kamu lagunya sedih terus gitu? Semua lagu, ya karena aku ratu galau gitu kan. Kayaknya kalau bukan lagu sedih, bukan Tata Janeta gitu kan. Kayaknya si Tata Janeta ini emang mewakili perempuan-perempuan tersakiti gitu kan. Jadi requestnya dari Pasu kalau bisa nanti di next lagunya lagu yang ngebeat, lagu yang happy. Aku pernah sih keluarin lagu yang happy, duet sama dia. Nah, itu agak susah juga naik ya,
santai. Kalau lagu cinta tuh emang berat ya gitu loh. Jadi ya emang mungkin rezeki aku di lagu galau ya. Tapi tetap gue sambil berdoa, ya Allah jauhkan, tolak bala gitu. Karena katanya lagu itu adalah doa, tapi sebenarnya ya kalau kitanya nggak meyakini sih enggak lah insya Allah ya. Ya, tapi apa Meninggalkan apa? sih namanya yang melekat atau galau ini masih mau dihilangkan? Oh ya enggak lah, gue tetap lah Tata Janeta tetap. Sebenarnya gue nggak pernah mempredikatkan diri gue sebagai ratu galau karena kebetulan aja apa yang gue tulis lagu-lagu gue itu memang tentang patah hati kan, karena dulu gue sering patah hati kan gitu loh. Tapi ya sekarang emang agak mandek gitu karena memang ya alhamdulillah ya akhirnya Allah mempertemukan gue dengan orang yang baik gitu. Alhamdulillah punya anak sekarang nambah 1, jadi bener-bener apapun yang aku alami, ujian-ujian dalam hidup tetap aku syukurin gitu, karena apapun itu ujian yang aku hadapin, Allah memberikan aku hadiah yang lain, yaitu apa? Suami, anak-anak, walaupun ada beberapa yang dicabut ya, tapi ya udah aku syukurin aja, memang ini udah jalan tuh takdirku. Yang penting aku tetap bersyukur punya keluarga dan anak-anak yang baik di samping aku. Temanya nyanyinya sendiri seperti apa? Apa yang Kenapa Mbak? Tadi udah bilang, bahagia lah. Pokoknya ini penantian kan. Sebenarnya aku nggak menantikan, nggak terobsesi banget. Jadi kayak surprise aja gitu. Kayak tiba-tiba dapat hadiah gitu. Gimana sih lo dapat lotre gitu ya? Lagi santai aja di rumah dengan santainya seorang ibu rumah tangga, gimana sih? Tiba-tiba ditelepon, I wanna produce your album. Jadi kan, oke gitu. Langsung komunikasi sama label. Jadi ya itu kayak give aja gitu. Kayak emang udah Tuhan kasih jalannya sekarang. Makanya kan selalu ada katanya Tuhan akan memberikan sesuatu memang di waktunya menurut Tuhan. Nah mungkin ini adalah waktunya buat aku berkarya lagi, waktunya aku punya album di September yang kebetulan memang bulannya aku gitu, bulannya anak-anak juga. Anak-anakku kan lahirnya September semua. Tapi mengimbangi dengan nantinya banyak panggilan manggung lagi ke anak-anak gimana Teh? Balance-nya seperti apa? Kalau anak-anak itu kan aku memang ajarkan mereka untuk selalu mandiri ya. Dari zaman gue masih merangkak jadi solois, itu Atar Janet udah terbiasa emang ibunya kerja. Jadi 3,5 tahun ini emang mereka udah kayak bahagia banget ibunya ada di sampingnya terus. Nah saat ini aku sedang melatih Erlangga untuk jadi anak yang mandiri juga gitu loh. Karena gini loh, mereka harus tahu bahwa hidup ini nggak mudah gitu loh. Jadi biar mereka tuh tahu bahwa hidup itu butuh berjuang. Walaupun aku sekarang udah punya suami, saya mesti harus tetap berjuang buat diriku, buat anak-anak, buat orang tua kayak gitu loh. Jadi anak-anak dilatih bahwa oh iya hidup itu harus kerja. Nggak bisa kalau misalnya oke punya suami kaya terus lu leha-leha gitu. Menurut gue sih enggak, karena kita semua harus prepare. Kita harus sedia payung sebelum hujan. We never know what gonna happen di depan, maksudnya kan. Jadi kita harus prepare. Kita harus tetap harus berusaha jadi perempuan yang mandiri, tetap punya tabungan sendiri, punya bekal sendiri buat masa depan anak-anak. Ini salah satu juga prepare lo dalam arti mandiri tadi yang lo bilang Teh, nggak boleh leye, walaupun apakah ini juga salah satu lo tetap ingin masih dikenal sama Tata Janeta? Bukan masih ingin dikenal ya, sebenarnya dikenal itu adalah bonus ya. Karena kalau seorang entertainer gitu, bonusnya itu ya dikenal orang kan, famous itu kan, dikenal orang. Tujuan gue bukan kepengen dikenal, gue pengen berada di tempat gue sebelumnya aja gitu. I miss gitu, gue kangen gitu ada di tempat itu, bukan kepengen gitu. Ya itu bonusnya ya, euforia orang, bagaimana antusiasme orang terhadap kita itu adalah bonus. Tapi gue kangen diri gue gitu, gue lebih kepada gue kangen diri gue yang lama gitu. Setelah bertahun-tahun gue diem di rumah jadi ibu rumah tangga, kok gue kangen ya diri gue yang dulu. Dan kayaknya itu wajar ya, selama gue bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Kesentuhnya ingin balik lagi tuh apa sih Teh? Walaupun tadi itu ditawarin, tapi terlepas dari itu apa? Sampai akhirnya, gila nih dunia gue jangan sampai. Ada beberapa momen yang akhirnya membuat gue, no, gak bisa kayak gini. Gue harus comeback. Karena kadang-kadang perempuan, kalau nggak bisa atau nggak ngelakuin apa-apa, nggak punya posisi, dia tidak akan dianggap. Makanya
Jadi perempuan kalian harus teguh, harus berusaha, harus semangat. Bagaimanapun caranya survive, kalian harus semangat cari pekerjaan. Pokoknya isi pokoknya hidup kalian, diri kalian dengan semua yang positif, yang ya mudah-mudahan insya Allah bisa menghasilkan. Tadi kan sempat di panggung bilang kalau suami itu support banget. Sosok suami juga yang memang yang ngaku, yang memang tapi dia support gitu. Dia support dia orangnya asik banget, dia orangnya apa ya, jadi ya mungkin karena kita sama-sama orang Indonesia dan dia kan orang Jawa ya, orang Jawa itu kan lembut gitu ya, bukan berarti suku yang lain juga tidak, maksud aku orang Jawa itu kan terkenalnya yang gitu ya kan gitu. Jadi sejauh ini aku menikah dengan dia, di luar dari konfliknya rumah tangga pasti ada aja ya, tapi so far aku tuh sangat bisa berbicara sama dia sangat bisa untuk diajak kompromi gitu. Jadi kalau misalnya ada percikan-percikan sedikit, dia gampang banget diluluhkan kayak gitu loh. Jadi hidup gue tuh nggak ribet gitu loh, ya kan. Jadi persoalan hidup itu kan bukan cuma duit ya, kalau di samping kitanya ribet kan males ya gitu loh. Nah alhamdulillahnya gue punya pasangan yang juga sama kayak gue, yang easy going gitu, apa-apa bisa diomongin. Kayak inilah, kayak nyanyi, mas tolonglah aku pengen nyanyi lagi, aku kangen kayak gitu kan. Gila aku kangen banget mas, pengen nyanyi lagi gitu, 3 tahun setengah loh mas gitu kan. Sempet ngerengek ya? Iya ya gitu mas. Mesti dijelasin gitu ya. Ya pokoknya gitu, pokoknya mas aku pengen nyanyi lagi, pokoknya ya udah yang penting aku bisa bagi waktu sama anak-anak. Ya paling aku terima kayak iya gitu, pasti akan komunikasi sama dia, tapi dia basicnya dia mengizinkan. Tapi kangen juga ya teh, dalam arti punya penghasilan sendiri, Iyalah, dikasih sama suami. iyalah, iyalah, gimana kita biasa pegang duit sendiri, hasil sendiri, mau jajan apa aja, mau apa aja serah gitu kan ya. Kalau sekarang kan pertimbangannya banyak gitu, karena kita nggak enak, masa ya kita mau minta terus sama suami kayak gitu. Walaupun di balik ke rumah tanggaan aku ini, aku juga punya bisnis kan, yang alhamdulillah masih Allah kasih rezeki, dari situ masih bisa lah aku menabung gitu ya. Tapi tetap gitu, di nyanyi itu kan beda, ada uang, ada senengnya juga gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan jiwa gue ya, nyanyi itu kan jiwa gue gitu. Tiba-tiba gak ada gitu, hilang, lama-lama tuh kangen gitu, ya kan? Itu aja sih, jadi bukan hanya persoalan uang ya, lebih kepada itu. Teh, di September ini kan ulang tahun tanggal 18. Mungkin lo punya doa apa sih? Apakah ini salah satu kado juga dari? Ya ini kado. Gimana teh? Ya ini adalah salah satu kado dari Allah, terima kasih. Kadonya Allah tuh banyak banget buat gue. Jadi kalau mau dibilang ya Allah tiap hari ya selama COVID gue nggak nyanyi, ya keseharian gue begitu aja sama anak-anak, terus ya tobat ya, inget-inget dosa ya. Karena gini, ya Allah Tuhan tuh baik banget ya sama gue gitu. Setelah kebanyak kesakitan yang gue alami, tapi Tuhan ternyata mau kasih gue hadiah banyak banget. Jadi ini adalah salah satu kado yang baik di bulan September. Selain kado-kado yang udah Allah kasih buat aku, yaitu keluarga, suami, anak, keluarga yang baik, mertua yang baik, pokoknya semuanya baik. Teman-teman yang baik, wartawan yang baik sama gue ya, walaupun gue sempat menghilang dan menghilang dari kalian, sama sekali nggak mau diwawancara kalian, bukan apa-apa. Gue menjaga suami gue, ya kan, gue nggak mau terlalu muncul di media, tapi here I'm back gitu. Mudah-mudahan kita bisa sering ketemu lagi sama media ya. Itu aja doa gue, semoga gue masih diterima sama industri musik Indonesia sama masyarakat Indonesia. Thank you. Oke guys, thank you ya. Terima kasih. Hah? Thank you. Kagak ada, gue nggak pernah ulang tahun. Gue nggak pernah dirayain. Terima kasih ya. Thank you. Thank you. Kemudian